Selamat pagi, kita akan memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Marilah kita membuka hati kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, air adalah sumber kehidupan. Tubuh kita tidak bisa bertahan tanpa air jasmani. Kita dianjurkan untuk minum setidaknya 2,4 liter air setiap hari agar tetap sehat. Air mendukung semua fungsi vital tubuh kita. Akan tetapi bagaimana dengan jiwa kita? Jiwa kita juga membutuhkan air. Air kehidupan dari Kristus untuk memuaskan kehausan rohani kita. Saya teringat sebuah kisah nyata dari desa kecil bernama Adi Abang di Indonesia. Selama bertahun-tahun desa ini hidup tanpa akses air bersih. Mereka harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air keruh dari sungai kecil. Air yang sering menyebabkan penyakit. Ketika akhirnya air bersih mengalir ke desa itu melalui bantuan komunitas Kristen setempat. Kehidupan mereka berubah total. Anak-anak bermain tanpa takut sakit. Ibu-ibu memasak dengan tenang dan seluruh komunitas hidup dalam sukacita baru. Bayangkan betapa besar sukacita mereka. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan jiwa kita? Jiwa kita juga membutuhkan air. Air kehidupan dari Kristus untuk memuaskan kehausan rohani kita. Firman Tuhan hari ini adalah undangan terakhir dalam Alkitab. Ini adalah panggilan kasih dari Allah kepada setiap orang yang haus secara rohani. Mari kita lihat ayat ini lebih dalam lagi. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Ayat ini mengandung dua seruan penting. Yang pertama, seruan kepada Kristus untuk segera datang kembali. Sebagai orang percaya, kita merindukan kedatangannya. Yang kedua, untuk membawa pemulihan sempurna bagi dunia ini. Yang kedua, seruan kepada dunia agar datang kepada Kristus sekarang juga. Gereja adalah alat kasih karunia Allah di dunia ini. Bukan hanya tempat berkumpul, tetapi corong pengharapan kekal. Ketika kita berseru, marilah, kita bergabung dengan suara ilahi untuk menyampaikan harapan kepada dunia yang haus akan makna hidup. Selanjutnya dikatakan, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Setiap orang yang telah menerima kabar baik dipanggil untuk menyebarkannya. Kita tidak hanya menjadi penerima kasih karunia Allah, tetapi juga penyampai undangan ilahi ini kepada orang lain. Bayangkan dunia sebagai padang gurun yang kering. Orang-orang di sekitar kita haus akan makna hidup dan kebenaran sejati. Kita memegang cangkir berisi air kehidupan yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Coba kita lihat 3 jenis kehausan jiwa. Yang pertama, jiwa yang kosong. Ini adalah mereka yang belum mengenal Kristus. Seperti perempuan Samaria di Yohanes 4. Mereka mencari kepuasan dalam banyak hal. Karir, harta benda, hubungan, tetapi tetap merasa hampa. Kata Agustinus dengan indah, "Engkau telah menciptakan kami untukmu, dan hati kami gelisah sampai kami menemukan Engkau." Yang kedua, jiwa yang kering. Orang percaya yang merasa jauh dari Tuhan. Seperti Maria Magdalena yang menangis di kubur Yesus karena kehilangan sang guru tercinta. Mereka haus akan kehadiran Tuhan yang dulu mereka kenal. Jawabannya, kembali kepada Tuhan melalui doa yang jujur dan membaca firman meski dalam kegelapan. Yang ketiga, jiwa yang haus karena puas. Ini adalah kehausan dari orang percaya yang sudah mengalami kebaikan Tuhan tetapi ingin lebih lagi mengenal Dia. Seperti Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia." Awe Tozar menyebut ini sebagai kehausan suci. Kehausan untuk terus merasa haus akan Tuhan. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, air kehidupan adalah anugerah cuma-cuma.
Air kehidupan adalah anugerah keselamatan dalam Kristus. Tidak bisa dibeli atau diperoleh dengan usaha manusia. Hanya bisa diterima dengan iman. Kata cuma-cuma dalam Wahyu 22 ayat 17 ini adalah kabar baik bagi dunia yang sering menuntut pencapaian pribadi. Bayangkan seorang memberikan segelas air dingin kepada saudara saat kehausan di tengah terik matahari. Saudara tidak perlu membayar atau berusaha keras, hanya perlu menerima pemberian itu dengan tangan terbuka. Di era digital seperti sekarang ini, dunia penuh kebisingan, tetapi juga penuh peluang untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang haus secara rohani. Kita boleh gunakan media sosial seperti Instagram atau WhatsApp untuk membagikan ayat-ayat Alkitab atau renungan singkat. Kemudian buat konten rohani seperti video refleksi iman atau podcast sederhana. Selanjutnya bangun komunitas online kecil untuk saling mendorong pertumbuhan rohani. Akan tetapi lebih dari teknologi, fokus utama tetap pada pesan Injil bahwa Kristus adalah air kehidupan. Wahyu 22 ayat 17 ini adalah panggilan kasih tanpa syarat. Sebuah undangan surgawi bagi siapapun tanpa memandang latar belakang atau keadaan hidupnya. Kristus berkata, "Aku datang segera." Mari kita terus haus akan Tuhan, terus mencarinya, dan terus mengundang orang lain kepadanya. Dan hari ini kepada siapapun yang mendengar firman ini, kami berkata, marilah. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk kami senantiasa merindukan kehadiran Tuhan. Karena kami menyadari bahwa Engkau adalah kekuatan kami untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami akan memulai berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan. Kami membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Kiranya Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan hingga ke lansia. Kiranya Engkau tambahkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Engkau berkati juga yang berulang tahun, kelahiran, pernikahan. Kiranya mereka semakin bahagia dalam perjalanan kehidupan ini. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau tambahkan hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga mereka dimampukan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih lagi untuk memajukan bangsa dan negara ini. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Kristus terimalah doa kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas.